Shalom people, kembali lagi bersama gue Rival Andreas di Pure Talks. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol lagi sama anak muda. Kita akan ngomongin sebuah tema yang sangat menarik banget, yaitu Path of Cross. Jadi ini tuh adalah tema di mana kita akan ngebahas soal perjalanan kita sebagai orang Kristen, anak muda Kristen yang menjalani hidup sebagai orang Kristen. Nah, gue hari ini nggak akan ngobrol sendiri. Seperti biasa, kalau di Pure Talk kita pasti ada teman ngobrolnya. Tapi teman ngobrolnya bukan host-host lagi, bukan itu lagi. Tapi ada satu guest sungguh sangat amat kata orang sih cantik rupawan dan sangat menarik. Orangnya katanya asik banget dan orangnya polos banget kata orang. Tapi kita nggak tahu deh, kita coba aja kita ngobrol sama orang. Ini kira-kira. Coba multimedia ada nggak mukanya gitu supaya people bisa bayangin, nah ini orang kayak gini nih. Tuh. Coba perhatikan baik-baik, siapa tahu nanti keluarnya beda, ya kan? Ya, oke. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita sama-sama sambut Sharon Tenardi. Halo semuanya. Halo aku Sharon. Oh iya, Hai. Shannon. emang aku selalu salah sih. Di kampus ada yang namanya Shannon juga, aku selalu panggil Sharon atau Sharon. Oke. Shannon, apa kabar Shannon? Baik. Baik. Mungkin kenalin diri dulu kali Shannon. Pertama adalah kamu lagi sibuk apa? Terus kuliahnya ambil, misalnya kalau kuliah ambil apa? Kalau kerja ambil apa? Terus habis itu dulu kali. Iya. Nama aku Shannon. Lagi sibuk kuliah. Jurusannya DKV. Terus penjurusannya animasi gitu. Lagi sibuk. Lagi semester 7 nih. Iya. Makin semester berat ini. Waduh. Bentar lagi berarti lulus ya Sharon ya? Iya, masih ada setahunan lagi kayaknya. Iya, mau ngambil. Oke. Kalau itu iya sih, kerjanya mau ngambil ilustrasi mungkin. Ilustrasi atau motion graphic. Oke, berarti bagi teman-teman yang mungkin yang pure people yang lagi nonton pengen kuliah animasi bisa tanya-tanya nih sama kakak Shannon satu ini. Mantap. Oke Shannon, jadi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu temanya adalah dimana kita akan ngebahas soal kita sebagai orang muda, anak muda Kristen, hidup tuh harus gimana sih kayak gitu. Nah, tapi itu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ada satu video nih yang anak kreatif udah siapin, tonton sama-sama supaya siapa tahu kamu bisa kasih tanggapan juga. Thank you, Nesa. Kita kayak sering lihat sih. Aku sering dulu waktu sekolah tuh. Ya sih? Gimana, Shannon? Yes. Apa yang tanggapan kamu gimana? Ini cukup relevan banget sih videonya. Karena seringkali we often tuh kayak pray ke Tuhan supaya
yang maunya saat ini aku mau ini Tuhan gitu loh. Maunya kenyamanan gitu loh, comfort aja gitu. Kayak people yang kayak orang-orang dunia itu pengen banget kayak value comfort gitu loh. Tetapi Tuhan tuh value purpose. Jadi sometimes yang kita doa tuh maunya kenyamanan saat ini aja gitu loh. Sedangkan Tuhan tuh tahu purpose-nya kita tuh kedepannya greater gitu. Jadi be careful what we pray gitu loh. Make sure itu emang benar-benar good for us gitu. Jadi aku relate-nya seperti itu. Aku sering lihat sih ini di waktu aku SD, SMP, atau SMA juga pernah waktu pelajaran agama gitu ya. Kayak banyak banget juga kalau kita chapel gitu, misalnya ada chapel, juga pembicara suka bawain ini buat contohin tentang kehidupan, ya kan? Klasik banget sih video ini. Tapi menarik banget, dan aku rasa memang sangat relate ya buat kita yang muda lagi ya, kadang-kadang pengen yang mudah, ya kan? Pengen yang gampang. Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang path of cross, kan? Jalan hidup membawa salib itu yang tadi seperti gambarin juga gitu, jalan salib gitu. Nah, menurut kamu sebenarnya lifestyle orang Kristen itu yang kamu tahu harusnya gimana sih? Idealnya itu gimana? Lifestyle orang Kristen yang ideal pastinya tuh kita harus mengandalkan semua pikiran, perbuatan, perkataan tuh semuanya tuh sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi apapun, kayak mungkin kadang tuh mistake yang kita suka dapetin tuh kayak misalnya kita mau ngambil suatu keputusan padahal kecil gitu, kita tuh mikir udah aku aja lah yang ini, padahal sebenarnya sesimpel kayak aduh Tuhan hari ini aku pakai baju apa ya, itu bisa aja kita naik ke Tuhan gitu loh. Atau enggak kayak baru-baru ini aku mau ngasih present ke teman aku kan, aku bener-bener nanya Tuhan, aduh Tuhan nih ngasih apa ya yang pas banget buat apa, and aku kasih kayak ke FC leader aku gitu kan, suatu barang, terus akhirnya aku bilang nih Ci, aku kasih Cici ini loh, terus dia bilang wah aku lagi bener-bener perlu banget ini, and then aku bisa lihat wow, smallest thing aja tuh bisa, kalau kita ngandalin Tuhan tuh bener-bener it's magical banget sih. Oke. Tapi it's hard gak sih? Maksudnya untuk something yang sehari-hari gitu, menurut kamu, it's apalagi hard. di zaman sekarang, menurut kamu gimana sih? Pastinya sih susah. Aku bisa jadi Shannon yang sekarang yang udah puji Tuhan, papa mami juga bilang udah makin mature gitu. Itu juga proses waktu. And I just wanna say gitu, sebagai orang yang nonton di sini tuh, Tuhan tuh sayang banget sama kita, and He love proses dari perkembangan iman kita itu sendiri. Jadi don't be rush aja sih, take your time gitu. Mengandalkan dia gitu. Nah, yang menarik kan gini, kita udah ngelewatin ya masa SD, SMA, gitu. Apalagi masa SMA, SMP, SMA itu adalah masa-masa kita melihat setiap anak muda, teman-teman kita selalu mencari dirinya, bahkan sampai sekarang kita juga a lot of people around us they trying to prove themselves gitu ya, mereka mencoba untuk menemukan siapa sebenarnya diri mereka gitu. Menurut kamu apa yang dari kamu lihat sendiri gitu ya, menurut kamu sendiri dan dari penilaian kamu sendiri, sebenarnya kenapa sih mereka itu jauh lebih memilih untuk ikut lifestyle dunia ini dibanding lifestyle yang harusnya sebagai orang Kristen? Dan banyak banget loh kita nemuin, bahkan sekarang kuliah menurut aku jauh lebih kita nemuin juga lebih banyak lagi orang-orang yang Kristen tapi KTP doang gitu. Dan menurut kamu kenapa sih? Yang dunia tawarkan tuh kenyamanan gitu, yang kayak aku tadi sempat bilang sekilas gitu, kayak kenyamanan yang sebenarnya sementara, but kita udah dibutakan oleh keinginan daging kita sendiri gitu. Aku thankful banget. Aku juga pernah di situasi di masa-masa ya udahlah aku mah ke gereja aja ya udah kayak gimana gitu. Until at some point tuh aku benar-benar kayak aku pernah di masa-masa tuh aku benar-benar kayak Shannon mau gak kesini atau kemana gitu, yang ke tempat-tempat yang
ya gitu, kayak ke klub atau kayak gimana gitu. Aku nggak damai sejahtera sih. Secara pasti tuh kita semua tuh pernah di posisi dimana tuh kita, aduh kalau aku ikutin lifestyle kayak gini, aku jadi kayak punya banyak teman lagi, atau enggak jati diri aku jadi kayak gimana gitu. But sebenarnya enggak sih. Sebenarnya apa yang kamu lakukan pada saat ini tuh mempengaruhi masa depan kamu. Dan aku percaya kalau misalnya kamu mau tanamin saat ini juga buat kayak kenyamanan untuk saat ini, ya dan nggak masa depan, ya itu bakal ngefek banget gimana caranya nanti kamu jadi parents gitu, berkeluarga gitu. Iya gitu. Kalau bahkan ya not just as a parents ya, I think ya. Bahkan terkadang juga as a person pun itu juga mempengaruhi gitu kan ya. Dan aku rasa kamu rasain juga begitu ya. Iya, aku rasa tuh kayak kenapa semua orang harus mengikuti lifestyle ini, karena mayoritas kebanyakan orang melakukan ini gitu loh. Kenapa kita nggak make a change gitu loh? Kayak choose to make a difference gitu loh. Justru choose to make a difference, tapi juga bisa nggak cuman buat masa depan kita, tapi our surrounding juga, karena respon kita seperti ini, mereka juga, oh iya, memang sebenarnya tuh harusnya seperti ini gitu. Nah, menurut kamu nih, kan like yang kamu udah bilang juga, dengan pendewasaan kamu sekarang, yang bahkan orang tua kamu admit that you are already more mature than before gitu ya. Dan itu pernyataan orang lain. Menurut kamu sebenarnya mengikuti lifestyle Kristen itu sulit gak sih? Sulit, pastinya sulit gitu? Karena pastinya aku pernah, bahkan kalau masa-masa high school, orang tuh sering banget bilang, ih Shannon, kamu tuh orang polos banget gitu. Atau enggak, bahkan kuliah, sesimpel karena I love to hear kayak worship song gitu. Terus kalau misalnya lagi kalau udah capek banget kuliah gitu, aku bener kayak butuh penguatan gitu, I wanna hear. Itu ada satu teman aku bilang kayak, aduh, lu holy banget dah gitu. Sampai right now, I don't know kenapa dia selalu bilang aku holy gitu loh. At some point aku bingung, Tuhan, kayak maksudnya kenapa aku harus dicap kayak gini? Sesimpel karena aku mau nunjukin kasih yang udah kamu kasih ke aku gitu loh. Sesimpel karena Tuhan udah love me and I want to express my love to Jesus gitu loh. Kenapa harus kayak gitu gitu? It takes time juga buat aku kayak menyadari kenapa orang bilang kayak gitu. Karena kata suci atau kata pure atau itu kadang orang suka salah mengartikan gitu loh. Tuhan, kayak orang-orang tuh suka bilang kayak kalau misalnya pure itu berarti nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Kayak nggak boleh, nggak bisa bebas, nggak bisa, kayak it's not the point gitu. Being pure tuh berarti kita jadi makin mature, dan kita juga udah tahu prinsip kehidupan kita sendiri. Kita tuh mau kayak gimana? Kedepannya kita tuh mau kayak gimana? If you wanna punya kayak ya udah gue free aja, yolo aja, ya terserah. Itu bakal efek ke your future gitu loh. Sesimpel karena Tuhan sayang banget sama kita semua. Kayak Tuhan nggak pernah suruh kita buat perfect gitu. Tuhan nggak pernah suruh kita buat kayak jadi orang yang pure yang 100%. No, itu nggak mungkin. Aku juga masih banyak pergumulan. Dan tapi yang sesimpel kenapa Shannon bisa yaudah orang ngomong kayak gitu-gitu bisa, dan sampai saat ini tetap jalanin. Aku cuman karena taat aja. Cukup coba taat aja. But how? Maksudku nggak semua orang kan. Maksudnya nggak semua orang punya keberanian untuk aku coba taat aja gitu. Dan apa yang menguatkan kamu sampai hari ini? Mungkin pure people juga banyak yang punya pergumulan hal yang sama begitu ya. Dan aku pun pernah ngalamin. Maksudnya ketika orang-orang merasa ketika we do something right, says lu so suci lu, udah apaan sih gitu loh, Tuhan banget sih lu gitu. Apa yang membuat kamu be firm gitu dengan diri kamu bahwa no, I have to do this, I have to do what the right thing for me gitu. Dan yang ngebuat kamu firm soal itu tuh apa sih?
Pasti karena dulunya juga aku di latar belakang yang pastinya nggak mungkin perfect gitu loh. Aku juga dari masa lalu yang punya masalah pastinya. Itu yang ngebuat aku kayak aku pengen berubah. Kayak aduh, kayak aku bilang ke diri aku sendiri, Tuhan aku belum berubah karena to be honest, my mom sama my dad juga pernah di ujung udah mau divorce. Dan kalau bayangin nih, kalau misalnya aku biarin sikap aku ikutin sikap duniawi, terus di rumah my parents juga suka berantem gitu, bukan itu worse my life gitu, kayak membuat segalanya udah hancur makin hancur gitu. Terus at some point tuh kayak aku dengar, aku di high school aku yang lama tuh suka ada kebaktian gitu. Dan hati aku kayak benar-benar tergerak, kayak misal waktu nggak salah tentang kayak respon kita tuh bisa mempengaruhi our surrounding gitu loh. Sesimpel dari mulai aku respon aku sih ke orang tua gitu, slowly aku dipulihkan. Terus sebenarnya yang aku sempat bilang tadi, Tuhan put purpose di setiap dari kita gitu loh. Yang ngebuat aku mau berubah itu juga karena I believe Tuhan kasih purpose Shannon lebih dari nggak sekedar cuman Shannon hidup kenyamanan doang. Tuhan Tuhan sendiri kasih Shannon, buktinya Shannon sekarang bisa my parents dipulihkan, aku punya komsel yang bisa support Shannon, kayak banyak hal yang sebenarnya yang Tuhan udah kasih plan ke hidup aku gitu loh. Nggak kayak Shannon, kamu nggak selamanya tuh kamu di posisi ini gitu loh. Kamu nggak selamanya posisi ini tuh posisi yang dulu aku bermasalah berapa itu nggak mengidentifikasikan diri kamu gitu. Kasih Tuhan sih sebenarnya yang ngebuat aku bisa hidup dengan mengikuti what God's want gitu. Hidup pure gitu. Sebenarnya kasih Tuhan. So kasih Tuhan itu yang ngebuat, karena kamu udah ngerasain kasih itu yang ngebuat kamu akhirnya I'm firm about this gitu ya. Dan a lot of thing yang sebenarnya sebelumnya hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang kamu rasa ini negatif bisa dipulihkan oleh Tuhan dengan kehidupan kamu yang you put Jesus number one life gitu. The center, ya. Oke. Nah, cerita dong soal itu. Tadi kalau salah kamu ada bilang juga soal ada beberapa teman kamu juga yang suka ngajakin kamu clubbing lah, anything like that. Gimana kamu menanggapi mereka? Pertama-tama pasti kayak sebenarnya temen aku pada dasarnya udah tahu kayak aku tuh orang kayak gak akan mau melakukan hal itu. Makanya sempat bilang, kalau Shannon kamu jadi orang jangan terlalu polos gitu lah. Pernah sampai ngomong kayak gitu. Cuma waktu itu ada satu kejadian, ceritanya temen aku tuh ngajak, Shannon yuk bowling gitu loh. Kupikir itu cuma bowling-bowlingan gitu loh. Tentunya ada gituannya, ada clubbingnya gitu. And then aku udah bilang iya gitu loh. Aku awalnya udah bilang iya, tapi aku belum ngelakuin. Tapi aku udah bilang iya di momen itu. Terus kemudian satu tahun lagi teman aku bilang, Shannon, are you sure? Ini tuh kamu ada klubnya gitu, clubbingnya gitu. Terus aku mulai, hati aku nggak damai sejahtera tuh. Kayak pikiran aku bilang, ya udahlah buat sekali-sekali aja coba gitu. Karena teman aku bilang, aduh Shannon, kamu nggak solid gitu loh. Sekali-sekali aja lah, orang masa-masa ini high school gitu loh, kayak gimana gitu kan. And then puji Tuhan banget, di momen itu juga ada seseorang gitu, tuh orang bilang gitu, kalau misalnya kamu sendiri emang hatinya pun nggak mau, ya nggak usah gitu. Terus aku kayak, ya aku kayak tersentak gitu loh, ya juga gitu loh. Terus aku kayak udah berapa jam kemudian atau berapa, itu aku bilang gitu, sorry ya, aku nggak bisa gitu loh, karena ada itunya. Ya pastinya teman aku marah dong, kayak kesannya nggak solid. Tapi puji Tuhan banget, teman aku appreciate aku apa adanya gitu loh pada akhirnya. Tapi di momen berapa jam itu kesannya, dan satu harian full itu rasanya tuh kayak aku bisa aja nih
milih jalan tuh yang bisa jadi channel, nggak bisa jadi channel sekarang. Iya. Itu pilihan sulit sih. Iya, nggak gampang. Itu gak gampang. Ketika kita harus memilih, gue tepatin janji gue sama Tuhan gue atau gue harus menepati janji gue di hadapan Tuhan, itu susah sih. Iya, banget. Iya, susah sih. Iya. Waktu itu, jadi sebenarnya kan kamu sebenarnya ada aku lihat tadi bahwa sebenarnya ada kemungkinan banget kamu dan akhirnya kamu memilih untuk tidak ikut karena ada teman yang bilang ketika hati kamu bilang ya nggak usah gitu. Yes. And I believe that itu pekerjaan Roh Kudus begitu ya. Iya. Gitu. Dan tanggapan kamu nih untuk teman-teman kamu yang ngajak kamu gimana sih? Maksudnya kamu ngerasa bahwa kesel gak sih waktu tahu akhirnya kayak lah udah tahu ada clubbing, kenapa lu ajak gua gitu? Pernah gak sih ada rasa kayak gitu? Kayak waktu mereka ngajak kamu kayak dan terus kenapa dia akhirnya kamu ajak tahu aku gitu ya? Iya. Oh. Like, aku sih gak kesel, anehnya aku gak kesel karena dia sendiri, dia yang nanyain aku hal tersebut, dia juga lagi nyari jati dirinya dia sendiri. Dia lagi kayak mungkin untuk saat itu tempat kesenangannya dia ke tempat hal-hal tersebut, sedangkan kalau aku ya bukan. Tapi aku nggak kesel dia nawarin aku karena mungkin bagi dia untuk di momen saat itu teman aku kesenangannya dia, kenyamanan hidup bagi hidup dia clubbing gitu. Kalau aku memang bukan gitu. Gitu. Okay. Iya, mungkin pendewasaan dan proses setiap orang. Hah? Nyesel nggak jadi ikut? Oh, orang itu. Kamu nyesel nggak jadi ikut mereka? Oh, aku enggak sih. Aku enggak. Sampai aku hari ini masih banget. masih teman baik masih. Oke. Interesting. Sekarang gimana? Kalau sekarang apakah masih ada teman-teman yang mungkin temannya sama gitu, mesti ajak kalian sama nggak sih ke kamu? Kalau di perkuliahan mungkin enggak sih, jarang. Lingkungan aku nggak begitu banyak yang ke arah sana. Cuman mungkin lebih ke yang suci itu, yang kayak pure itu, kayak lebih. Ada satu teman aku yang ini menurut aku persepsinya itu unik banget. Jadi bagi dia tuh orang tuh hanya ada orang yang 100% pure gitu, kayak 100% murni dan kayak 100% jahat gitu loh. Jadi kayak dia lihat ya, aku juga pernah marah lah ya, namanya juga manusia, apalagi kalau stres kuliah gitu. Terus orang tersebut tuh kesannya ya dia tahu lah aku percaya sama Tuhan, aku kayak pelayanan gitu. Tapi dia kayak kesannya tuh aneh lihat aku gitu loh, karena aku bisa marah tapi aku sendiri hidup di dalam Tuhan gitu. Jadi dari situasi ini tuh kayak ya aku udah sempat bilang juga tadi, yang aku mau ingetin kayak pure itu bukan berarti kita harus 100% hidup kayak suci, kayak nggak bisa dong. Maksudnya itu Tuhan Yesus gak sih? Di dunia ini mana ada sih manusia yang perfect? There's no way gitu loh. Kalau misal mau tunggu sampai kita suci 100%, ya tunggu Tuhan Yesus datang aja. There's no way gitu loh. Terus sesimpel aku juga masih ada pergumulan yang aku hadapi sekarang, ada. Tapi gimana cara aku mencoba hidup pure? Ya sesimpel taat aja, taat sama Tuhan. Kita nggak mesti 100% pure gitu loh. Jesus love us the way we are. He knows our deepest, darkest, kayak semuanya, our problems, anxiety, semuanya. He knows. Gitu. Oke. Nah, kan kamu
kamu udah menjalani hidup kamu yang seperti ini dan sekarang seperti ini, dan kamu bersyukur banget dengan hidup kamu yang sekarang ini, walaupun sampai sekarang masih banyak orang yang bilang anjir orang sok suci banget gitu ya. Iya. Dan aku rasa you're not alone gitu, you're not alone. There's a lot of people out there gitu yang mungkin ngalamin hal yang sama gitu, dan exactly I'm the one gitu. Aku juga salah satu orang yang suka dikatain ketika aku SD, SMP, SMA begitu, orang-orang selalu ngatain gak asik lah ajak rival, kalau yang asik-asik mah asik gitu. Sesimpel cuma buat ngejulitin cewek gitu. Mereka tidak mau ajak ngobrol aku karena gak asik. Karena emang gak asik. Oke. Kamu ada tips gak sih, like you do? Karena kan maksud aku gini, sulit banget buat kita untuk bisa terima kenyataan. Mungkin kalau kamu mungkin dapat teman gitu, mungkin ada beberapa di luar sana yang akhirnya jadi nggak punya teman karena hal ini begitu. Like, why God is very gimana ya? Kok lu jahat banget gitu Tuhan? Kenapa gue berusaha ikutin path lu, gue ikutin jalan lu, kenapa jadi gue yang dimusuhin? Gitu. Kalau kamu gimana sih? Misalnya, aku nggak tahu kalau kondisi kamu gimana waktu itu? Apakah kamu dimusuhin teman-teman? Apakah ada orang yang akhirnya menjelekkan kamu, menjauhi kamu gitu? Puji Tuhan sih enggak. Tapi kalau menghadapi orang yang kayak toxic juga pasti pernah lah. Namanya juga pendewasaan diri kan proses ya, apalagi remaja. Tapi mungkin tips-tipsnya, kalau misalnya orang tersebut ngebuat diri kamu nggak jadi the best version of you, ya memang orang tersebut nggak layak temenan sama kamu, karena kamu begitu berharga di mata Tuhan. Pasti Tuhan mempertemukan kamu, pasti Tuhan sendiri tuh mempertemukan kamu sama teman-teman yang love you the way you are gitu loh. Aku butuh proses juga untuk aku akhirnya punya teman deket. It's a small, kayak teman komsel, teman kuliah juga ada gitu. Dikit, nggak banyak gitu. Cuman I'm grateful. Karena sedikitnya itu kesannya Tuhan dia kayak kasih Shannon tuh orang yang pas gitu loh buat aku gitu loh. Aku tuh kayak pertemanan tuh ibaratnya kayak pasangan hidup juga gitu loh. Kayak harusnya cocok, harusnya apa. Tapi sebenarnya semuanya udah Tuhan persiapin gitu. Jangan, mungkin aku mau kasih tips juga, jangan coba ngubah diri kamu sendiri supaya menyesuaikan diri kamu ke lingkungan pertemanan tersebut. Jangan pernah. Karena setiap dari kita exist di dunia ini pasti ada purpose, greatest purpose yang udah Tuhan tanemin. Kalau misalnya orang tersebut nggak suka diri kamu karena kamu sesimpel karena kamu sayang Tuhan, atau kamu karena kayak melakukan apa diri kamu sendiri, berarti orang tersebut nggak kenal diri kamu sebenarnya. Dia cuma mau merusak hidup kamu. Dia cuma bilang iya kenyamanan saat ini, tapi dia nggak mau masa depan kamu tuh di masa depan yang sesuai dengan jalan Tuhan yang indah gitu. Tapi it's kind of tough loh, maksudnya it's kind of hard loh, maksudnya kayak aku tahu rasanya ketika menjadi ikut Tuhan dan nggak punya temen, itu aku tahu rasanya gitu. Like I know it's hard loh, maksudnya ketika kita punya siapa-siapa yang kita bisa ceritain gitu, kecuali orangnya cuek banget ya. Kalau aku cuek bebek ya mungkin buat dia ya udah gitu. Tapi kalau sampai akhirnya dia nggak punya teman samsek gitu, like semua orang nyalahin dia. Mungkin ada beberapa yang setuju sama dia mungkin, cuman nggak berani untuk ya gue temenin dia karena takut dimusuhin juga gitu. Dan how begitu loh. Dan how begitu ketika udah dalam posisi itu kan kesannya wah nggak bisa nih, gue nggak bisa nih begini gitu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya aku pernah gitu di posisi aku tuh dulu orangnya suka polos, kayak cerita semuanya gitu. Terus orang tuh ngadu domba aku gitu loh. Terus di posisi itu aku merasa apa yang harus aku lakukan gitu loh. Itu benar-benar stuck banget, udah kayak nggak ada
siapa-siapa gitu lagi. Udah di poin itu aku doa. Di poin itu aku simple udah, aku nanya Tuhan apa yang harus aku lakukan. Sedangkan nominal orang yang ngomongin aku kayak gak baik itu ada banyak. Dan you know what yang aku lakukan tuh I just pray. Terus aku forgive orang yang nyakitin, yang udah ngomongin di belakang aku. Dan pastinya dari sekian banyak orang yang itu ada orang yang ngelihat orang bukan berdasarkan apa yang dia ngomong, tapi actionnya dia. I believe out there tuh ada people yang lihat orang tuh berdasarkan aksinya, bukan dari perkataannya. Mau seberapapun banyak orang yang mau ngejelekin aku, tapi banyak di luar sana orang yang lihat aku dari actionnya. Dan aku percaya Tuhan sendiri udah mempersiapkan orang tersebut, seseorang teman yang sejati, yang mungkin saat ini kalau misalnya Tuhan kok nggak ada gitu temannya, kok nggak ada, mungkin kita disuruh untuk forgive orang yang nyakitin kita. Kita harus, it's hard, I know. Wajah kadang masih tetap suka ada kesel sama seorang ya, misalnya dulu aku suka ada kepahitan papa gitu kan. And everyday aku coba Tuhan pastinya pakai Tuhan ya, kekuatan Tuhan Yesus ya, aku sendiri nggak mungkin bisa buat forgive papa gitu loh. Kemudian perlahan-lahan akhirnya aku dan papa juga pulih gitu loh. Mungkin aja di proses itu, aku pas di proses yang aku dijauhin sendiri, aku lihat ternyata Tuhan sendiri mau buat aku dewasa. Mungkin di proses itu sebenarnya kita dibuat jadi dewasa, kita menjadi orang yang tangguh gitu loh. Buat aku nyatain kebenaran Tuhan tuh nggak gampang. Dan Tuhan bisa put aku di sini juga. Kalau bukan karena Tuhan, aku nggak mungkin bisa gitu loh. Aku percaya aku tertarik sama yang kamu bilang soal ini sih, yang ya teman ini mirip sama pasangan hidup kan. Tuhan udah set orangnya gitu. Tapi kan ada juga begini, ada yang percaya gini juga. Tuhan berencana, betul. Tapi you have to take action dong. Maksudnya your friends with each other gitu. Cari gitu pasang hidup lo, misalnya contohnya kayak gitu. Menurut kamu gimana untuk nanggepin itu? Like ketika orang jawab seperti itu gimana menurut kamu? Boleh diulang nggak? Tadi sempat putus-putus, maaf. Jadi ketika ada beberapa orang pasti akan bilang ketika ya Tuhan akan menempatkan teman itu untuk lo, begitu kan? Teman yang bisa pahamin dirimu apa adanya, teman yang bisa mengerti lu yang seperti ini begitu. Dan ketika dia bilang ya tapi gimana gitu loh, ada juga orang akan bilang kayak dia nggak take action gitu usaha ya. Dong, lu harus usaha dong. Iya, dia merasa kayak gitu, jadi kesannya kayak harus not take action gitu maksudnya. Oh enggak dong. Gimana? Kan ibaratnya iman tanpa perbuatan mati gitu. Kayak ya kita juga harus take action dong, harus ikut mungkin connect group, komsel gitu, dapat teman-teman yang seiman gitu, sevisi gitu. Iya harus, kitanya juga harus take action dong. Kalau kita diem di rumah terus juga gimana mau dapat teman gitu, nggak bisa. Harus take action juga. Gitu. Oke. Nah hari ini ada satu channel yang menurut aku menarik banget karena memang pas banget nih sama apa yang kita ngomongin soal lifestyle dari orang Kristen itu sendiri, dari Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Aku bacain. Ya. Lalu Yesus berkata ke murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Dan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Aku baca ayat ini, aku ingat, kamu tahu kisah yang ada seorang anak muda, aku lupa namanya siapa, dia datang pada Tuhan Yesus, lalu dia bilang, guru, dia ngomong gitu, guru, apa yang dapat aku perbuat agar aku bisa masuk kerajaan surga? Tahu nggak cerita itu? Lalu Tuhan bilang, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Iya. Ya kan? Lalu aku lupa. Lalu dia dengan sedih dia pulang, gitu kalau nggak salah ya. Dia pulang dengan sedih. Lalu kalau nggak salah dia membagikan orang miskin atau apa gitu. Lalu dia balik lagi, dia tanya lagi. Dia suruh meninggalkan semuanya, sanak saudara dan keluarganya, dan ikut aku. Karena kamu, dia bilang, menyangkal dirimu, memikul salibmu dan ikut aku begitu. Lalu dia pulang dengan sedih dan tidak kembali lagi pada Tuhan Yesus. Kamu ingat cerita itu ya? Dan itu sering banget diceritain gitu ya. Nah, definisi buat kamu sendiri mengenai soal memikul salib, menyangkal diri dan ikut Tuhan itu gimana sih? Mungkin ada beberapa people masih belum paham, ini apa sih memikul salib? Masa gue pikul salib, itu gue bikin salib, itu tiap hari gue bawa kan? Oh, enggak sih. Berarti kayak hidup yang it means tuh kayak every time kalau kita mau mikir, kayak tadi sempat bilang, mikir, mau berbuat apapun, mau melakukan tindakan, itu kayak we ask God gitu. Kita biar semuanya tuh sejalan sama Tuhan gitu, biar alignment to God will for your life gitu. So kayak every part of who you are, every thought, every word gitu, kayak semuanya itu berbeda itu ke Tuhan gitu. It's not easy. It's take times. Iya, benar banget. Terus kadang kita harus kayak mengorbankan banyak hal gitu. Ya. Tapi ketika kita ngelakuin apa semuanya yang kehendak Tuhan, itu segalanya dibuat berhasil. Nah, menarik. Kadang-kadang nih kalau kita ngomong kayak gini ya, akan ada orang bertanya gini sih. Kalau gitu, gue nggak punya free will dong. Like, as you said, kita harus tanya semua ke Tuhan. Let God make decision gitu. Oh, enggak dong. Di mana free will gue? Di mana kebebasan gue gitu? Kita tetap punya free will, pastinya. Bahkan, tapi kalau kita udah ikut Tuhan, pastinya kalau misalnya one day kita salah jalan atau apa, pasti gak tau gimana caranya, pasti Tuhan tuh kembaliin kita ke jalannya dia lagi gitu. Sometimes kita mempergunakan, tergantung dulu nih, yes we have free will gitu, tapi kadang manusia nggak mempergunakan free will itu memikirnya sederhana gitu, oh buat ya duniawi gitu loh, kenyamanan, comfort doang gitu loh. But Tuhan set purpose, set out greatest purpose gitu, buat kita jadi best version of ourselves gitu loh. Kadang kita cuma mikir kayak, oh ya udah deh, hidup aku cuman kuliah kerja udah gini doang. Padahal bisa aja today right now aku bisa speak to all of you tentang kebenaran Tuhan. Aku juga gak nyangka ini udah waktunya buat aku berbicara gitu. Kita hidup gak sekedar cuman duniawi doang, but Tuhan saat buat kita sendiri tuh so much more than that. Okay. I think tapi ini abstrak wisely. Ya? Ini abstrak. Tapi ini abstrak ya, Shannon. Aku ngerasa pasti ada beberapa orang ngerasa abstrak, like we talk about the purpose of God, like they don't really can, apa ya, gak semua orang bisa nangkep
Like, Iya, what God purpose gitu? Maksudnya, what are you talking about? God purpose gitu. Kayak Tuhan nggak pernah bilang ke gue secara langsung, lo harus ini. Gue merencanakan hidup seperti ini gitu. Mungkin kamu boleh cerita gak sih kayak pengalaman kamu mengenai soal God, the purpose of God ini gitu? Maksudnya, iya, aku nggak tahu kamu boleh. udah menemukan Bisa. belum sih kayak purpose of God itu dalam hidup kamu? If udah begitu, then what you do untuk bisa nangkep purpose of God itu? Jadi sesimpel misalnya aku dulu pilih jalan kuliah gitu. Sebelum aku ambil desain tuh aku sempat milih biotek. Tapi itu cuma kayak satu week kayak semacam ospeknya doang gitu. Nggak sampai. Tapi di masa-masa itu aku nanya Tuhan gitu loh, karena iya kan kayak free will. Oke, Tuhan kasih aja aku ke biotek, kasih aja. Tapi di masa 1 minggu itu pas aku dikasih tahu nih biotek tuh kayak gini-gini loh. Terus my surrounding people tuh kayak orang-orangnya, my friend tuh kayak dia seneng gitu loh ngelakuin. Ada pelajaran di materinya dikasih, dia kayak willing tuh udah baca, udah seneng dengerin materinya. Kalau aku tuh gak damai gitu loh. Pas aku lewatin kayak ada poster anak-anak desain itu, dalam hati aku tuh kayak ada yang bilang gitu, bukannya itu yang kamu suka. Terus aku juga pengen mau bisa lukis kayak gitu loh. I believe itu kalau bukan Holy Spirit itu siapa? Oke, aku penasaran proses nih dan Jen. Kadang aku penasaran prosesnya untuk kamu bisa dapet something like that itu gimana gitu. Dan I think nggak semua orang bisa kayak pas lihat satu poster terus kayak enggak, iya. Ada yang ngomong sama diri kamu begitu kayak enggak. Dan it's kan juga jadi pertanyaan juga, misalnya ada juga mungkin orang akan bertanya kayak, dan gimana cara lu bisa bedain itu kata hati lo doang atau emang itu kata Roh Kudus gitu, like wow, yes. gitu ya kan? Kalau kamu gimana? Bedain kata hati dan kata Roh Kudus, pastinya kalau kata Roh Kudus tuh nggak kembali lagi sama firman pastinya. At that moment tuh kenapa aku bilang Tuhan yang set purpose aku jadi pada akhirnya aku di DKV, aku belum cerita nih. Jadi pada akhirnya ternyata tuh Tuhan set kalau aku di biotek aku bisa aja tetap jalanin. Cuma aku tetap emosian orangnya. Keinginan daging aku yang suka marah-marah di depan orang tua tuh tetap ada. Tapi di DKV tuh aku diajar sabar. Memang harus desain ya, memang harus sabar. Kayak ada aspek kecil gitu yang Tuhan tuh sebenarnya perhatiin dan kita nggak nyadar. Dan kita baru nyadar nanti seiring berjalannya waktu. Tapi nikmatin aja prosesnya. Oh yaudah Tuhan kasih aku kesini. Oh yaudah nanti jawabannya pas seiring berjalannya waktu. Puji Tuhan aku nggak. Iya, itu aku nyadarnya tuh pas waktu itu sempet banget aku lagi mau marah. And then aku ambil aja kertas, aku gambar gitu. Itu kayak nenangin aku supaya take my time gitu. Terus aku nyadar, oh ini maksudnya Tuhan aku tuh di sini supaya aku tuh makin tetap sabar gitu loh. Kamu ambil kimia kali, kamu udah ledakin kamar. Waduh, kalau lihat buku. Saya makin pusing lagi. Oke. Nah, ada yang mau nanya nih, ada yang mau nanya. Dia bilang begini, mau nanya dong, minta saran dari Sharon dan Corifel juga buat teman-teman di luar sana yang masih struggle buat keluar dari jalan duniawi. Apa sih langkah-langkah yang harus diambil mereka untuk mereka lakuin untuk bisa balik ke jalan duniawi? Terus kamu gimana? Kamu dulu. Dari jalan duniawi pastinya kita harus minta maaf dulu, minta maaf Tuhan gitu. Terus kita surrender to God. Pastinya kalau kita udah terjebak di dalam keinginan daging kita, pasti kita suka jatuh bangun.
Aku juga suka pas emosi marah-marah juga suka balik lagi ke emosi aku. Tapi itu semua juga take times, tapi itu juga aku masukin firman, dengar banyak. Mungkin dulu aku awalnya dari dengar lagu rohani. Lagu rohani kan basically based on Bible, ya kan? Terus selain dengar rohani, terus dari situ mulai ke renungan gitu, step by step aja, it's okay, nggak mesti langsung Bible gitu loh. Renungan terus mulai Bible gitu, step by step, lakuin gitu prosesnya dengan konsisten pastinya harus. Sometimes tuh aku inget banget di masa-masa kayak, oh iya sih ini ngomongnya doang enak, kadang kalau udah males gimana gitu. Kadang kalau kita udah males, udah mager ya coba aja paksa gitu loh, karena kadang di situasi itu pasti ada aja yang kamu dapet dari firman Tuhan. Bisa aja nanti berapa hari yang kemudian kamu dapet, oh iya ya kemarin aku ini ya keinget ya dari firman ini ya gitu. Right. Tapi mungkin ada juga orang bilang ini Shannon, tapi nggak keren gue kalau kayak gini. Menurut kamu gimana? Keren gak sih jadi orang Kristen menurut kamu? Kalau misalnya kita nggak ngubah kebiasaan lifestyle untuk hidup di dalam Tuhan seperti ini dari sekarang, kita mau bilang mau sampai kapan gitu loh? Bilang itu nggak keren. Mau sampai Tuhan datang atau mau sampai kita udah tua, kan nggak gitu loh. We know sebenarnya kebenaran itu yang mana, tapi ya tinggal kenapa nggak mau lakuin itu aja sih. Karena nggak keren. No, if we make change right now, kenapa nggak kita mulai bilang dengar ini keren gitu. Persepsi tiap orang bisa diubah loh. Maksudnya dari enggak kok lakuin ini keren, dan dari satu orang, kedua orang, ketiga orang lama-lama menyebar dan jadi punya lifestyle. Oh, baca renungan, ngelakuin firman Tuhan, itu keren loh. Small little things tuh bisa change everything. Ya, kayak di YouTube yang video-video. Iya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih. Gimana sih caranya Shannon bisa maafin orang yang udah salah sama Shannon dengan benar-benar tulus? How? Proses. Gak gampang, gak langsung minta doa, aduh Tuhan aku mau maafin, gak bisa. Every time aku ngerasa mau marah, aku doa, malam-malam itu aku doa, Tuhan aku mau ngampunin orang ini lagi, aku mau ngampunin. Tuhan, terus aku tuh selalu bilang kayak gini ke Tuhan, kalau misalnya dia coba nyakitin aku, biar Engkau berikan aku kasih lebih berkali lipat dari omongan yang dia kasih ke aku. Jadi aku mau mikirnya tuh selalu heart, kata-kata, semua kata-kata yang mereka udah ini tuh aku baluri gitu dengan kasih Tuhan gitu loh. Itu take time banget. Kayak misalnya aku buat forgive my dad. My dad tuh orangnya kayak diem gitu loh, bukan orang yang affection gitu loh. Dia bukannya kayak oh Shannon gitu, enggak. Dia lebih kayak oke, Shannon kayak cuek-cuek gitu. Jadi aku gak pernah tahu dia tuh sayang aku atau enggak gitu. Terus aku hidup di dalam kayak kepahitan yang cukup lama gitu loh. Kesannya my dad gak pernah sayang sama aku gitu. At some point tuh aku ikut kayak camp gitu di my church gitu. And then aku bilang sebenarnya Shannon, sebelum kamu tuh misalnya siapapun yang kalian ini lagi kepahitan, sebenarnya sayang banget sama kalian. Tuhan udah terlebih dulu sayang sama kita, makanya kita mampu maafin tuh orang tersebut. Aku udah disayangin sama Bab, makanya Shannon bisa sayang sama halnya dengan orang yang sedang lagi ini dengan pergumulan dengan seseorang. Kamu bisa maafin orang itu karena sesimpel Tuhan sayang banget sama kamu. Karena Tuhan sayang banget sama kamu, buat itu sih. So yang ngebuat kita bisa mengampuni orang adalah, aku melihat bahwa dari jawaban kamu kayak satu-satunya cara adalah ya terima dulu kasih Kristus ya.
terima Yes, dulu bener. pengampunan dari Kristus itu dulu ya. Karena kayaknya kalau dari apa yang kamu ngomong ya, aku nangkepnya, correct me if I'm wrong, kamu bisa lakuin semua itu tidak lain tidak bukan itu adalah karena kamu udah rasain kasih Kristus itu dulu. Iya. Dan Kalau baru aku kamu nggak lihat bisa. dari, iya. Kalau aku nggak lihat Hmm. dari kasih Tuhan, terus nggak dari kasih Tuhan kan mulai pelan-pelan aku lihat dari perspektif hidup di dalam Tuhan. Kalau aku nggak lihat dari perspektif hidup di dalam Tuhan, aku nggak mungkin bisa ngampunin papa aku. Ya. It's very hard. Aku pengen tanya nih. Mungkin ada teman-teman peer people di luar sana mungkin lagi struggle juga. Dan ada banyak juga orang suka bilang ya kalimat begini. Kalau berjuang, lihat yang ada di ujung sana. Di atas puncak sana apa sih yang mendaki dari ketika nih? If you learn this or everything to this world. Ketika lu mau mendaki, nggak peduli lu mendaki lebih lama dari orang lain atau lu mendaki lebih cepat dari orang lain, yang pasti lu lihat ujung lu itu kemana gitu kan. Dan now, yuk kamu udah jalan ini nih. Dan kamu melihat di ujungnya apa sih? Dan mungkin ada perubahan-perubahan apa aja sih yang terjadi? Hasilnya apa sih dengan kamu ikut Tuhan? Mungkin supaya peer people di sini mungkin belum bisa lihat perubahan dan belum bisa lihat indahnya dari suatu mengikut Kristus itu ya. Udah dapetin indah itu, mungkin bisa coba kasih cuplikan sedikit, mungkin bocoran sedikit ke peer people kayak indahnya seindah ini loh guys gitu. Boleh. Aku bersyukur banget. Selama aku ikut Tuhan tuh, even though aku ada pergumulan, Tuhan gak pernah ninggalin aku gitu. Terus keluarga aku dipulihkan. Pertama keluarga aku dipulihkan. Aku dulu awalnya papa mama berantem mulu, pulang rumah gak ada habis gitu gitu. Mau abis pulang gereja aja berantem gitu. Itu jadi berkurang gitu. Jadi ada waktu teduh bersama gitu. Terus we sharing about pribadi Tuhan kayak gimana, kasih Tuhan, gila kalau kita nggak hidup kasih itu kayak wah banyak sih, dari pribadi sih, keluarga aku sendiri tuh dipulihkan gitu loh. Terus kayak sampai kayak mungkin orang di sekitar aku juga lihat kayak adanya kayak perlahan-lahan perubahan dari papa dan mama aku itu sendiri. Even though ya pasti ada argumennya, pasti ada lah, tapi jauh lebih. Aku mau share deh, sebenarnya pas waktu aku camp, yang pas aku lagi brokennya, benar-benar belum ini sama papa gitu, aku tuh Tuhan kayak kasih aku penglihatan gitu loh, kayak aku doa kan gitu. Tuhan peluk keluarga aku, Tuhan peluk aku, peluk papa mama gitu, semuanya gitu. Dan aku pikir itu kayak oh ya udah gitu. Ternyata slowly sampai sekarang tahun ini, papa mama, aku sendiri juga bisa lihat gitu, ada perubahan di antara setiap dari kami gitu. Bayangin dari dulunya yang sempat mau bilang divorce loh, bisa ke tahap bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu Tuhan yang hold my mom and my dad hands together. Jadi mereka bisa baikan lagi. Yang kedua pastinya aku bersyukur punya komsel yang di gereja aku yang support ini tiap minggu, tiap apa aku sharing, atau mereka juga ini ngebangun aku supaya bertumbuh. Aku dipertemukan dengan, ya kan it takes time loh buat aku ketemu di komsel yang ini itu waktunya panjang, tapi ketika udah ketemu tuh kayak wow gitu. Aku dipertemukan sama orang lain dulu, pada akhirnya aku ketemukan sama yang komsel yang ngebangun diri aku sendiri tuh. Aku bersyukur banget, kalau bukan dari Tuhan siapa gitu. Terus ketiga mungkin aku secara pribadi sendiri, aku juga papa mama sendiri juga testify, dia bilang aku berubah gitu. Dulunya aku suka marah-marah, ya mungkin memang suka kadang kalau stres kuliah ya marah gitu, tapi nggak sampai ya nggak ngelawan orang tua lah kayak. Terus lebih mami lihat gini, aku tuh
bisa dipakai Tuhan untuk kayak supaya mereka reconcile gitu loh, kayak aku kasih nasihat kalau misalnya Mi itu kalau Maida tuh gini loh, kayak Pi itu ngomong kayak aku tuh Tuhan kayak aku sempat doa Tuhan pakai aku supaya jadi jalan tengah di antara keluarga gitu, supaya respon aku juga bisa bantu dan Tuhan kasih aku gitu loh kemampuan supaya bisa bicara gitu, kemampuan bisa ngomong gitu loh. Shannon, aku penasaran kamu benar-benar terima Kristus itu di umur berapa? Di kelas berapa mungkin kalau kamu ingat? Sebenarnya dulu aku dari Katolik. Oke. Dari papa, iya papa Katolik gitu. Terus kemudian karena juga sekolah juga Kristen, terus aku pindah Kristen gitu. Karena mungkin aku sendiri merasa lebih terbangun gitu kan. Tiap orang kan terbangunnya di berbeda-beda gitu. Terus aku benar-benar terima Tuhan tuh dari SMA kelas 11. Dan kayak benar-benar mengalami, aku doa supaya keluarga aku, Tuhan aku gak mau apa-apa, aku cuma mau kedamaian dari keluarga. Itu sebenarnya dari SMP, lama prosesnya. Dan baru dipulihkan tuh baru beberapa tahun ini, kayak benar-benar climax-nya gitu. Itu bayangin dari SMP sekarang udah kuliah semester 7. Itu bertahun-tahun. Wow. Proses doanya, ya sementara sama Tuhan pasti ada masa-masanya itu. Cuman kalau udah waktunya tuh sangat indah sih. Kayak aku sendiri kaget gitu loh. Kamu nggak nyangka. Kamu ngerasain kasih Kristus itu setelah kamu benar-benar terima Tuhan itu yang waktu kamu kelas 11? Atau sebenarnya dari sebelumnya kamu pun sebenarnya kayaknya gue udah ngerasain sih. Cuman ya gue hidup baik-baik aja karena gue tahu ini benar aja. Tapi setelah itu benar-benar gue baru benar-benar sadar banget tentang kasih Kristus itu. Apakah pas kelas 11 itu atau sebelum-sebelumnya sebenarnya kamu udah ngerasain? Kan kamu bilang tadi kamu benar-benar ikut itu, benar-benar percaya Kristus itu kelas 11 nih. Even sebelum-sebelumnya udah Kristen juga, udah Katolik gitu ya. Nah, kamu bisa mengatakan itu karena memang di kelas 11 itu kamu baru bisa ngerasain bahwa yang namanya kasih Kristus itu begini ya gitu. Atau gimana? Atau mungkin kalau dulu tuh aku sekedar cuman yaudah Tuhan ya kesannya kayak kebiasaan, kayak apa namanya, rutinitas gitu. Buat kayak doa sama Tuhan kayak gitu. Aku kayak belum mengenal pribadinya lebih gitu. Mulai dari SMA tuh aku mulai mengenal pribadinya, Tuhan tuh seperti ini. Kadang tuh kita suka persepsi Tuhan tuh kayak gini, Tuhan tuh gini ya sama aku kayak gini, padahal kita gak tahu pribadi dia, kita belum kenal dia, kita aja jarang baca Alkitab, kita aja belum kenal gitu. Why kita suka persepsi yang gak benar gitu loh. Tuhan gak pernah bilang gitu kan. Terus sebenarnya aku ngampunin papa aja tuh baru tahun ini ya, baru kayak bener-bener kayak dipulihkan. Itu tuh baru ini prosesnya lama, nggak cepat. Dan aku bener-bener baru nerima full. Kayak aku dulu buat ngomong Bapak itu susah. Ngomong rasanya tuh kayak ya bisa ngomong, tapi kayak nggak tulus gitu loh. Ngomong Bapak bisa, cuman nggak tulus gitu loh. Rasanya kayak ada yang ngeganjel gitu loh. Itu semuanya proses. Aku bisa sampai Shannon yang di saat ini semua proses. Kayak aku bisa mau coba taat itu juga dari yang SMA itu, karena aku mulai yang sempet kayak benar-benar udah nggak tahu lagi loh harus apa, karena dari yang kan lama-lama mungkin berantem tuh mulai dari SMP, terus ke SMA tuh aku udah bener-bener udah kayak desperate. Kalau SMP tuh ya udahlah masih tahan gitu, atau tapi cuma bawa doa doang gitu loh. SMA tuh mulai aduh harus gimana ya, aku udah bener-bener jalan buntu gitu, aku cuma baru taat gimana. Terus jadi sebenarnya prosesnya maafin papa lama tuh karena aku selalu mau kesannya ngadalin kekuatan aku sendiri. Jadi selama SMA kelas 11 sampai kayak awal kuliah itu aku ngandelin
diri aku sendiri supaya papa mama berbaikan. Iya, aku dengar khotbah, iya. Aku bilang, nih kayak gini loh, kok gini doang, kayak gini loh mah, kayak gini dari khotbahnya ini loh, kayak gini. Terus tapi at some point ada FC leader aku bilang, sebenarnya tahu gak sih apa yang kamu kurang tuh sebenarnya? Kamu gak ngandalin Tuhan. Sebenarnya sesimpel kamu bilang ke Tuhan, Tuhan, I surrender my mom sama my dad, berbaikan, biar Tuhan yang urus gitu loh. Prosesnya lama, waktunya lama, iya. Tapi at the time dia dipulihkan itu, kamu sendiri kaget karena Tuhan bekerja dengan secara unexpected, in mysterious way, and it's so wonderful hasilnya. Oke, thank you banget Shannon, BTW banget nih, thank you banget buat setiap jawabannya, setiap ceritanya, setiap sharingnya. Sangat memberkati. Dan mungkin aku akan, sebelum aku rekap, mungkin aku minta Shannon mungkin kan kalimat terakhir untuk kalimat yang menguatkan Pure People juga. Mungkin ada saran atau apa tips buat people? Kita harus kayak choose to make difference gitu. Pure bukan berarti kita hidup 100% pada akhirnya kita harus 100% pure, murni, meninggalkan segalanya, segala kenyamanan kita. No, tapi justru di dalam hidup, coba kita hidup pure itu, kita sesimpel karena kita taat di dalam Tuhan dan kasih Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita mampu. Proses, iya kita jatuh bangun, iya. Tapi jangan lupa ngandelin Tuhan. Itu sih. Oke, thank you banget Shannon buat teman-teman. Mungkin aku mau rekap buat Pure People. Jadi hari ini kita belajar banyak banget. Kita belajar untuk mari kita jalanin proses yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita jangan seperti ini instan yang maunya 2 menit terus langsung jadi. Banyak hal yang perlu kita jalani dalam proses, gak hanya untuk hidup ikut Kristus pastinya. Banyak hal yang lain mungkin kita membuat bisnis atau apapun tetap butuh proses. Begitu pula dengan ikut Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan itu begitu mengasihimu. Hari ini Shannon udah ceritain ke kita semua tentang betapa Tuhan mengasihi keluarganya dan memulihkan keluarganya. Dan gak menutup kemungkinan bahwa hidupmu dan hidupku hari ini pun ketika kita Kristus juga. Dan pastinya Tuhan pun mencintai keluargamu, mencintai dirimu, mencintai seluruh kehidupanmu. Karena Dia Bapamu, Dia adalah Tuhan, Dia menciptakan, dan Dia punya rencana yang indah buat hidup kamu. Jadi, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa berkat buat Pure People semuanya yang nonton. So, thank you banget Shannon untuk kesempatannya bisa berbincang-bincang bareng-bareng. Semoga ini pun bisa jadi berkat buat kamu dan bisa dipakai Tuhan lebih lagi ke depannya. Dan minta maaf kalau misalnya ada salah kata buat obrolan kita hari ini. Buat teman-teman penonton juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dari aku ataupun. Dan bagi teman-teman mungkin yang sekarang bahas berikutnya kita akan ngomongin apa sih, akan bahas apa, teman-teman silahkan kapoin aja langsung ke Instagram Lumina Gracia @lumina_gracia. Juga kami ada jual beberapa merchandise, ada jaket, ada masker. Mungkin sekarang lagi pandemi kan harus pakai masker, bisa beli di Lumiere gitu, ada di @lumiere.lgc. Nah Shannon, mungkin mau apa nggak? Mungkin kamu ada sosial media yang mungkin bisa di follow oleh teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya atau masih mau ngobrol sama kamu gitu. Boleh @ShannonTenardi Instagram. Oke, @ShannonTenardi Instagram. Jangan lupa semua teman-teman ya. So jangan lupa untuk like kalau ada suka dengan video kita dan merasa terberkati dengan obrolan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Banget, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa bahwa video ini bisa memberkati banyak orang gitu ya. So don't forget to be pure and bless you semuanya. Bye.